Coba lihat ya, orang kalau nggak punya prioritas ya, dia akan menjadi makhluk kebetulan. Misalnya, mau ke gereja, ada hujan. Hujan, memang Tuhan tidak kehendaki aku ke gereja. Coba kalau dia jatuh cinta, tsunami pun dia datang. If your priority is not right, if it is not prioritized, it is not priority in the first place, you will not belani. Anda nggak akan belan-belanin. Anda akan merasa, oh ini tanda. Tanda apa? If you know God's will, no matter what happens, betapa indahnya hadiratmu di tempat ini. Terima kasih kami boleh ke gereja untuk beribadah di hari Minggu yang istimewa ini. Setiap minggu istimewa karena ada Tuhan hadir di sini. Makasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman. Hamba-Mu mau kasih makan domba-domba-Mu dan anak-anak-Mu. Kasih hamba-Mu kemampuan yang datangnya dari Tuhan. Sembunyikan di balik salib-Mu setiap orang yang haus lapar, akan Tuhan tidak akan pulang sia-sia. Bapa, ubahkan kehidupan kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan mau kasih kita makan firman yang akan membuat perbedaan. Ada hal-hal yang akan bergeser di hatimu, nanti Anda akan melihat mujizat dalam hidupmu. Ada 3 pemahaman sederhana, very simple understanding, yang akan mengubah hidupmu selama-lamanya. Kita buka sama-sama kitab Hagai, pasal yang kedua. Kitab Hagai itu gampang carinya, sebelum kitab Wahyu. Ya semua kitab ya di sebelum kitab Wahyu ya. Kitab Hagai di perjanjian lama, hampir-hampir akhir di Old Testament, pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai 24 cukup banyak, saya bacakan dulu 5 ayat, lalu saya jelaskan satu persatu. Pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua, zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, katakan Nabi Hagai. Oke, beginilah firman Tuhan semesta alam itu, tanyakanlah pengajaran kepada para imam, andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya itu, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Berhenti di sana. Saya jelaskan satu persatu. Saya berikan latar belakangnya dulu, karena tidak semua orang familiar dengan kitab Hagai di perjanjian lama. Dalam satu kalimat panjang coba saya jelaskan backgroundnya kitab Hagai itu apa. Hagai adalah salah seorang nabi yang pulang bersama dengan rombongan orang Yahudi untuk membangun bait suci setelah 70 tahun yang lalu dirobohkan. Dalam cerita pembangunan mereka itu ada banyak pewahyuan untuk hidup kita. Mereka itu mau bangun kembali gereja di perjanjian lama, tempat umat Allah punya alamat untuk beribadah. Sama seperti gereja hari ini di perjanjian baru. Meskipun orang bisa menyembah Tuhan di mana-mana karena Allah Maha Hadir, tapi gereja, saya katakan kemarin tadi malam di AOG, di kebaktian youth kita, gereja itu adalah pusat kehidupan rohani dan pusat kebangunan rohani, serta pusat kegerakan rohani umat Kristiani. Meskipun kita bisa belajar di mana-mana, di library atau di rumah, tetap yang namanya sekolah dan kampus, itu adalah central education atau pusat edukasi. Gereja itu penting di setiap kota. Meskipun gereja tidak sempurna, banyak juga yang mengalami perpecahan, kejatuhan, banyak juga yang tidak salah. Bukan orang salah bergereja, gereja salah bergereja. Juga tidak jarang. Tapi seperti yang saya ingatkan tadi pagi, menjadi seorang makhluk trauma itu yang rugi Anda sendiri. Karena orang trauma itu merasa sok tahu segala sesuatu. Trauma karena satu orang Kristen kecewakan dia merasa semua orang Kristen di dunia sama saja. Orang kecewa sama gereja, merasa semua gereja sami mawon. Dikecewakan sama pendeta, mengira semua pendeta hatinya seperti rawon. Hitam semua. Orang yang trauma itu rugi sendiri, dia nggak bisa belajar sesuatu baru dan Tuhan tidak bisa bekerja lagi dalam hidupnya. Let me tell you, church is very important. Gereja bukan tempat ibadah saja, rumah ibadah. Gereja itu keluarga. Di mana kau tertanam, di situ menentukan pertumbuhanmu.
Singkat ceritanya gitu, ternyata bukan satu kalimat panjang, tapi latar belakang, saya berikan latar belakang supaya Anda ngerti bahwa Nabi Hagai termasuk di rombongan itu orang-orang yang membangun kembali bait suci setelah mereka diizinkan pulang oleh penjajah mereka, yaitu Darius, Raja Persia. Dalam pengalaman mereka itu ada banyak hal, dan terutama dalam nubuatan Nabi Hagai, ya, Nabi Hagai itu cheerleadernya, pembangun-pembangun bait suci. Dia berkata, come on guys, you can do it, you can do it. Dan dalam kata-kata Hagai dan pengalaman bangsa Israel, ada banyak aplikasi and simple understandings for you and me untuk hidup kita hari ini sebagai gerejanya. Ayat berapa tadi? Ayat 11. Mulai lagi pada tanggal 24 bulan yang ke-9 pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, mari kita telusuri kata-kata Hagai begini. Ayat 12. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Hagai itu nabi. Zaman perjanjian lama, nabi itu nggak banyak, beberapa yang dipilih seperti Elia. Roh Kudus itu nggak hinggap pada semua orang, hanya pada nabi, imam, dan raja-raja yang dipilihnya. Nabi bukan imam. Imam itu, apalagi imam besar, itu harus dari keturunan suku Lewi. Imam itu adalah tugas kependetaan zaman itu. Kalau hari ini bukan kesukuan, tapi panggilan. Saya bernubuat kemarin di kalangan anak-anak muda Anda, anak-anak muda kita, bahwa sebagian besar akan di marketplace, tapi sebagian kecil akan terpanggil jadi pendeta dan orang-orang yang berkualitas yang akan Tuhan panggil nanti. Imam, tapi imam ini juga punya arti yang baru setelah Yesus mati dan bangkit lagi, yaitu kita menjadi imamat rajani. Imam itu bicara tentang leadership, katakan leadership. Bicara tentang influence, katakan influence. Udah nggak usah diterjemahkan, Anda tinggal di Australia harus tahu leadership itu apa, harus bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit minimal. Ya udahlah, jaga-jaga siapa tahu di sini ada the power of mak-mak. Yang nggak tahu Inggris juga nggak apa-apa, ternyata bisa survive juga. Gini loh ya, imamat itu artinya kepemimpinan, katakan kepemimpinan. Katakan pengaruh, gitu dia. Lalu Hagai kasih masukan pada para imamat. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Lumrahlah. Anda mau belajar cari guru. Tapi kalau Anda mau terima pengajaran Tuhan, cari imam. Imam itu bisa ada di setiap keluarga. Imam satu keluarga itu namanya papa mama. Dan papa mama, imamnya satu, papa. Imam di dalam pekerjaan ya pemimpinnya, manajernya, direkturnya, atau ketua divisi. Kalau Anda pegang seseorang di bawah Anda dan Anda memimpin dia, Anda juga imam dan Anda akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan pada akhirnya. Imamat itu begitu. Dalam gereja gembala sidangnya. Dan juga mungkin yang membantu gembala itu, bukan mungkin, pasti yang membantu gembala itu seperti ketua-ketua kelompok selnya, lalu juga pemimpin-pemimpin di antara, jika jemaatnya ribuan kan pasti ada pemimpin-pemimpin di tengah-tengah. Itu imamat. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Kita harus menggunakan pengaruh kita dengan bijaksana. Tahukah Anda, we are all accountable to God. No one is above the law. Tidak ada orang yang ada di atas hukum, itu tidak ada. Apalagi hukum kasih. Kita semua suatu hari waktu mati, kita pasti akan mempertanggungjawabkan sesuatu kepada Tuhan dan segala sesuatunya. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Kalau garam kehilangan keasinan, masa kita pergi ke supermarket untuk buat makanan kita asin, kita beli gula. Celaka, kalau garam sudah tidak asin, dengan apa kita mengasinkan garam? Kalau imam sudah tidak bisa ngajar dengan benar, kita cari siapa lagi untuk dapat pengajaran Tuhan? Itulah sebabnya setiap laki-laki di setiap keluarga mesti bangun kerohaniannya, nggak boleh doa itu titip sang istri, biar mama yang sembahyang. You cannot do that lah. Your manhood is imamat, you know. Campur baur nih. Kepriaan Anda itu, saya tidak berkata superior, I'm not being sexist. Laki-laki dan wanita itu setara namun beda fungsinya. Kalau bicara tentang kandungan, nggak ada laki-laki yang keluar, yang hidup di dunia ini tanpa melalui seorang mama. Tapi kalau bicara tentang kepemimpinan, pertama yang harus inisiatif dulu memang adalah laki-laki, pria. Bapak-bapak di sini, Anda boleh sibuk bekerja. Siapa yang nggak sibuk bekerja? Yang orang-orang yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Saya juga sibuk, semua kita punya pekerjaan.
Tapi kita punya satu tanggung jawab, yaitu bangun hubungan kita dengan Kristus. Itu nggak bisa didelegasikan. Nggak bisa kita serahkan tanggung jawab itu ke istri. Nggak boleh. Dan kalau Anda adalah seorang laki-laki, Anda mesti rohani. I'm not asking you to be religious, but to be spiritual. You must cultivate your spiritual life. Harus Anda mengerjakan kerohanian Anda. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Ya. Imam itu dicari apanya sih? Pengajaran. Katakan pengajaran. Kalau pengajaran doang, semua orang bisa. Kalau ngecap aja atau hanyalah ngomong belaka. Tapi juga di samping pengajaran itu, seorang imam dituntut keteladanan. Katakan keteladanan. Tapi ada satu lagi, level ini banyak orang nggak tahu. Pengajaran, keteladanan, tapi juga apa yang engkau izinkan di dalam hatimu. Jikalau kita ngajarnya benar, kita kasih teladan pula, tetapi ternyata kita punya spiritus negatif, bahaya. Apa yang Anda izinkan di dalam dirimu, apa yang Anda izinkan, maksudnya di dalam diri Anda, itu nanti ya, bisa lebih ngeri daripada apa yang akan Anda langgar kemudian hari. Paham maksud saya? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya salah ngomong di ibadah sebelumnya. Guru kencing berdiri, kucing lari berlari. Kencing berlari. What you allow, saya kasih contoh ini. Saya coba menjelaskan sesuatu yang agak rumit ya. Tolong dengarkan saya. Misalnya Anda membangun satu bridge atau satu jembatan yang panjang. Kenapa kok ada orang kalau dalam dunia konstruksi itu selalu keker-kekeran? Kenapa sih nggak bisa kayak gayanya kita lurus gitu? Pakai tangan aja atau pakai approximately atau kira-kira. Sebab kalau di sini mencong atau miring 1 mili, di ujung sana bisa beda 1 meter. Itu jembatan nggak ketemu, saudara. What you allow here, apa yang Anda izinkan here with you in your heart, hai imam, what you allow here, ujungnya bisa berabe. Mungkin Anda nggak merasakan, tapi 1 mili yang kau izinkan di sini, ujung nanti di situ jembatan rubuh. Kompromi kita sedikit aja gini aja loh, masa nggak boleh? Itu bisa berujung fatal orang-orang berikutnya setelah you. Hizkia membuat kesalahan yang sangat bodoh. Dia itu mau mati kan ceritanya di perjanjian lama. Ada satu raja yang takut akan Allah. Takut akan Tuhan sih takut akan Tuhan. Dia berdoa dan terima mujizat. Tapi ada sesuatu yang kebobolan. Apa yang dia izinkan, dia lupa sebagai raja atau sebagai national leader. Dia itu imam untuk negerinya. Sedikit permission atau mengizinkan sesuatu yang kecil berujung berabe dan celaka. Gara-gara Hizkia punya kecerobohan, bangsa Israel akhirnya dijarah oleh Babilonia. Itulah cikal bakal rubuhnya bait suci Salomo 70 tahun lalu sebelum ini. Gara-gara Hizkia ada roh kesombongan. Satu iota, satu titik itu bisa mengkamirkan seluruh adonan. Salah Hizkia apa? Berzina, membunuh? Tidak. Salah dia cuma satu. Setelah dia dapat mujizat kepanjangan usia 15 tahun lagi, dia kan nangis-nangis ya kan. Nabi Yesaya datang ke rumahnya, ke istana raja dan berkata, "Raja atau Baginda, tolong urus-urus tuh urusan rumah tanggamu. Sebab sebentar lagi kamu akan dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Kamu akan mati maksudnya." Lalu habis itu dia nangis-nangis menghadap tembok, berbaring di ranjangnya sekarat. Tuhan sembuhkan karena dia berseru minta kepanjangan umur lagi. Dan Tuhan kasih dia 15 tahun kemudian. Lalu setelah itu kan dia senang sekali rayakan. Datanglah tamu dari Babel, waktu itu belum menjadi negara adikuasa. Babilonia adalah negara yang tidak diperhitungkan. Sebelum itu superpowernya itu negara Asyur atau Assyria. Niniwe, pernah dengar? Saya kasih sedikit nilai sejarah. Babilonia itu apa itu? Apa itu? Itu bahkan bukan negara kesatu, itu negara berkembang pun belum. Datanglah lalu Raja Hizkia seperti konglomerat yang tidak aman padahal punya segalanya. Rasanya kurang sesuatu sekalipun dia bergelimpang harta. Dia mau tunjukkan, dia merindukan worship orang. Dia merindukan orang-orang adore dia. Ada sesuatu yang keselip di hatinya.
Dan dia tidak cek dan recheck di hadapan Roh Kudus. Dan dia izinkan itu terus. Sehari cukup untuk membuat satu orang kena virus. Dan dia mati rohani. Makanya Hizkia langsung ajak itu utusan Babel untuk lihat semua perbendaharaan senjatanya, semua hartanya, semua rempah-rempah, emas peraknya, gedung-gedungnya, logam-logam mulia ditunjukin semua. Yesaya ngamuk atas nama Tuhan dan berkata, apa yang telah kau tunjukkan Baginda? Aku tunjukkan segala sesuatu, maka nanti keturunanmu juga akan dijarah oleh Babilonia. Kamu tunjukkan semuanya, mereka akan pulang mata hijau dan merampas kamu. Hizkia egoisnya berkata, nggak apa-apa, yang kau katakan itu baik. Dalam hatinya dia ngomong begini, asal ada damai di masa hidupku, nggak apa-apa. You see, what an egocentric, selfish imamat priest for the nation. Hizkia tidak melakukan dosa yang jahanam, yang vulgar. He didn't kill anyone, he didn't commit adultery. He just allowed a little pride in him. Guru kencing berdiri, seluruh anak-anak cucunya diboyong ke Babilonia dan dijadikan sida-sida. A little pride. That's all. Just 1 millimeter here. Jembatan ujungnya itu milik Babilonia. Menjadi imam itu gampang-gampang susah. Taat pada Tuhan itu gampang karena Tuhan yang beri kita kekuatan. Tapi manusia itu kambuh-kambuhan, punya satu masalah. Sometimes kita itu punya kebenaran sendiri. Kita itu bisa negosiasi dengan diri sendiri. Yang gini gak apa-apa lah, dikit-dikit. Gue agak gak seneng sama orang itu. Udah disimpan harbor negative spirit. That's it. Ujungnya itu perpecahan. Dalam bisnismu, dalam keluargamu, dalam gereja, or whatever. Jadi seorang imam itu harus profesional. Jangan hidup berdasarkan perasaanmu. Hidup itu harus berdasarkan kebenaran. Supaya nanti turun-temurun menuai apa yang benar. Menjadi imam itu bukan hanya mengajarkan yang benar. Itu step 1 atau langkah pertama. Tapi juga meneladankan, itu sama pentingnya. Tapi lebih daripada itu, yang begitu halus MRI pun di dunia ini, CT scan pun gak bisa melihat. Hanya ada satu yang bisa memisah-misahkan antara sumsum dan sendi. Yaitu firman yang yaitu pedang bermata dua, yakni firman Allah. Kadang-kadang Tuhan itu bicara sesuatu kepada Anda gak reken saat itu. Karena belum ada krisis apa-apa soal itu. Cuman kita bisa aja meremehkan. Gak apa-apa. Gini-gini terlalu kecil lah. Kenapa sih Pastor Philip ini kalau khotbah itu selalu otak-atik sesuatu di dalam hati yang sembunyi di bilik khusus di sini yang saya tutup rapat-rapat, toh saya nggak merugikan siapa-siapa. Kenapa itu harus dikeluarkan dari sorokan? Kenapa itu harus diserahkan ke Tuhan? Kenapa saya harus berubah? Kenapa saya harus mati kedagingan? Kenapa saya harus meniadakan suara saya sendiri demi suara Tuhan? Kenapa saya harus taat? Taat saya mutlak. Saya loh lebih baik dari orang lain yang nggak taat sama sekali. Kenapa sih? Because you don't see the future yet. You're still in the present, Anda masih ada di hari ini. Allah itu melihat puluhan tahun ke depan. Perusahaan yang Anda pegang, keluarga yang Anda besarkan, gereja yang sedang sekarang Anda tertanam di dalamnya dan melayani Tuhan. Tuhan itu melihat jauh ke depan. Jadi orang Kristen rugi kalau melihat hanya sekarang. Wong kita ini DNA-nya masuk surga. Masuk surga itu berarti kita lihat lifetime kita. I pray in Jesus name, saya tidak akan kasih Anda firman yang mudah-mudah hari ini. Tapi sesuatu yang butuh Anda cerna. You be a Christian, be a visionary. Jadi orang Kristen harus mikirnya jauh. Tadi pagi saya juga jelaskan prioritas. Tadi pagi saya udah ngomong banyak soal itu. Yaitu kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa kita pindah Australia, hai orang Indo. Datang ke sini kenapa? Better life, you say? What better life? You claim that you have a better life than my life? Because I feel also I have a better life than you. It depends on who's living it. Kita semua itu, you're not here for a better life. Seriously. But there must be a divine purpose why God has moved you here. Amin. Yang percaya, yang setuju sama saya katakan, yeah. Wah, saya suka sekali. Saya tadi pakai pura-pura mengikuti the fake. Saya pakai accent-accentnya Australia, tapi still sounded so fake my accent. Oh, haleluya. God bless you. God bless you, mate. Haleluya. Amin. I want you to know this. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Are you clueless about yourself? Are you clueless about your heart? Tanyakan pengajaran kepada para imam. Kenapa kita gagal ngajar orang lain? Karena kita sendiri juga nggak pasti. Kenapa kita gagal mengajarkan sesuatu? Karena kita sendiri juga belum tentu.
The basics of Christianity kita harus menguasai. Tanyakan pengajaran kepada para imam. I'm very crystal clear about where I want to go. Even though I do not know my future, saya nggak tahu what's gonna happen to me 5 minutes from now, not even 5 seconds from now. I don't know. I could plan for it, but my life is in God's hand. Saya nggak tahu, tetapi pasti saya harus clear dengan hati. Tanyakan pengajaran kepada para imam. Banyak orang tidak pasti. Karena dalam seorang imam yang baik, yang profesional, apapun profesimu, dia harus mengajarkan takut akan Tuhan. Dia sendiri harus takut akan Tuhan. Dan dia akan meneladani apa yang dia percayai. Lalu kemudian, dia akan hati-hati apa yang dia izinkan di dalam dirinya. Gak usah ngurus orang lain dulu, urusi dirimu. Itulah sebabnya kenapa banyak leader, kelihatannya dia berbuat baik. Tapi di zaman berikutnya, ancur-ancuran. Anak buah berantem, clash satu dengan yang lainnya. Hari-hari ini saya melihat leadership orang itu cacat bukan apa yang dia salah lakukan, tapi apa yang dia tidak lakukan di masa hidupnya. Hari-hari ini terlalu sering saya melihat di dunia apapun termasuk di dunia gereja. Pemimpin-pemimpin yang duduk di kursi Musa, tapi tidak buka karpet untuk Yosua. Orang-orang yang menikmati kursi panas itu, meskipun tidak berbuat jahat loh ya, mereka melakukan tugas mereka. Tapi what they don't do is more harmful than the wrong they may do. Apa yang mereka tidak lakukan, jauh lebih menghancurkan daripada apa yang salah yang mungkin mereka bisa lakukan selama mereka menjabat. Saya ajak mikir sedikit. Semoga sudah makan. Paham maksud saya? Tidak jarang saya ketemu dengan orang tua, kita orang Indonesia, orang Asia, gitu-gitu tabu kan. Soal pekerjaan. Saya jadi pendeta, gembala, apa boleh buat? Karena saya dekat sama mereka, nggak semua saya urusi. Saya ini bukan notaris. Saya ini pendeta, urusan hati. Lalu habis itu setelah hatimu kuurusi, urusi hidupmu dengan hati yang baru. Tapi kadang-kadang saya harus urusi hidup orang lain juga. Ini sedikit curcol, sedikit curhat. Saya udah ngomong sama papa mamanya. Sebelum meninggal salah satu, saya beritahu, segera urus ini dan itu. Ini nggak jelas ini di bawah you. Nggak ada orang yang berani buka mulut lah. Kecuali pendeta dan gembalanya. Mereka lihatin saya. Karena orang baru bertobat dari kepercayaan yang lain yang totok sekali. Saya bilang, kalau tidak diurus sekarang, mumpung sekarang, apalagi sudah pernah mengalami kanker. Saya bilang, segera diurus. Seperti Yesaya beritahu sama Hizkia, urusi your everyday affairs. Urusi semua assignmentmu, rapi-rapikan rumahmu, anak-anakmu itu. Saya beritahu, cuma dilihatin aja sambil kita makan. Saya cuma bilang, Pak, Bu, tolong ya, bereskan. Ini anak-anakmu di bawah ini tidak clear. Anda papa yang baik, tapi papa yang jahat. Nggak ada orang berani ngomong gitu. Saya berani ngomong, papa jahat. Papa yang baik, you're a good father and a bad father at the same time. You're a good father now, but once you're no more, they will realize you're a bad father. Not because of the bad things you do while you're a father. Terus nggak usah diterjemahkan lah ya di Australia kok ya. But because of the good things you know you're supposed to do, you don't do. And things will turn bad when you leave. Didengerin saja, steak makan terus, selesai, tidak ada follow up. Bener kan? Saya harus duduk di antara keluarga itu, anak dengan anak, capik-capikan. Saya bilang, sit, heal. Saya bilang, ini bukan keluargaku kok, aku harus ngurusi kayak begini. Ini gimana ini bahasa Ibraninya piye sih? Ini harus begini, begitu. Nggak selesai juga. Sampai hari ini saya hanya bisa selesaikan sampai ke level hubungan. Selepas itu mana bisa urusan perusahaan ya, urusan mana aku mau campuri. Paham maksud saya? Don't think you're a good leader. Think further. Saya ulang, do not think that you are a good leader. Yet, think further. See further. You may be surprised how bad a leader you are today. When you are no more. Kita kadang-kadang meninggalkan mess, kekacauan pada orang-orang sekelilingnya. Sebab saya mengerti sesuatu dari ayat ini. Hagai berkata kepada para imam yang tidak doing their job. Di ayat 12 dia tegur imamat itu. Nabi kan KPK-nya.
Dia berkata, you guys tanya pengajaran kepada para imam. Pengajaran mereka masih betul. You know what you allow now? Apa yang kamu izinkan sekarang, 1 milimeter itu bisa membuat satu jembatan gak ketemu karena bedanya 1 meter nanti di ujungnya. Saya berdoa supaya firman ini tidak ada tutup bukunya. Pulang dari sini, please set your priorities. Ask yourself the difficult questions. Do the hardest jobs first. As a father, as a leader, as a pastor, as a spiritual leader, as a manager, do the hardest jobs first, then do the easier ones. Lakukan dulu yang paling sulit, baru yang mudah. Saya kalau ditanya sama orang, good news dulu atau bad news dulu, saya selalu bilang bad news dulu. Mau yang paling susah atau paling mudah? Paling susah dulu. Saya selalu begitu. Tanyakanlah pengajaran pada para imam. Dia tegur bangsa Israel. Kalian adalah imam-imam yang buruk. Wow, sakit sekali dibilang begitu. Saya harap ini menjadi PR, firman yang saya bagikan ini menjadi sebuah rangsangan pikiran untuk membuka wawasan bahwa ada hal-hal tertentu belum terlambat hari ini, saudaraku. Ada beberapa hal yang masih Anda tangguhkan hingga sekarang. Melayani Tuhan kayak, entah itu dalam hubungan lah, memperbaiki sesuatu atau menata sesuatu. Ada banyak hal saya kok merasakan dalam spirit saya. Firman ini berbicara sekalipun bermata dua, dia ke 7 arah. Dia ke sini termasuk yang ke overflow. Tuhan akan berbicara kepada Anda, hei ini itu, dengarkan suara Roh Kudus. Karena Anda dengar firman ini, waktu sampai ke Anda, hulu ke hilir, waktu sampai ke telinga dan hatimu, Roh Kudus pasti akan memberi aplikasi. Amin Bapak Ibu? Ya, simpan di hati. Kita lanjutkan dulu. Sekarang saya tunjukkan prinsip kekudusan. Ayat 13, andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Ini adalah apa namanya, kalau di Israel itu apa namanya, kosher. Kalau di Indonesia itu halal. Ya, yang lawan katanya kosher ya nggak kosher, lawan katanya halal itu haram. Ini adalah hukum halal, haram dan halal yang kita kurang paham di dunia sekuler. Ya, even orang-orang Kristen tidak menganut yang begini-beginian seperti orang Yahudi, karena segala sesuatu dikuduskan, bukan apa yang kau makan yang menajiskan, apa yang keluar dari hatimu itu yang lebih menajiskan. Tapi ayat 13 ini ada arti rohaninya, saya bantu Anda ya. Di sini dikasih sebuah perumpamaan oleh Hagai, kalau ada orang membawa daging kudus yang dipersembahkan untuk Tuhan, di dalam kantong bajunya lah katakan, lalu itu menyentuh roti atau sesuatu yang najis, apakah tiba-tiba jadi kudus semua yang najis itu? Lalu para imam itu menjawab, tidak. Sebab yang negatif itu bukan lebih berkuasa dari yang positif. Setan tidak lebih berkuasa dari Tuhan. Tetapi manusia itu gravitasinya dosa. Jadi semua yang negatif itu lebih diperhatikan oleh kita. Dan semua yang negatif itu lebih menular. Makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik tidak otomatis, tidak otomatis memperbaiki kelakuan buruk. Makanya harus diberitakan Injil, kerajaan Allah sudah dekat, pertobatan harus diberlakukan, dan orang itu harus sungguh-sungguh meresponi. Karena demi ikut Yesus di dunia ini harus lawan arus. Karena di dalam dunia ada dua pria, lebar dan sempit, ada dua jalan. Lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwaku mati, lagu sekolah minggu, ingat enggak? Tapi yang sempit hidup berglori, ikut Yesus lawan arus. Jadi pergaulan yang baik nggak otomatis mengubah orang itu. Makanya gereja tidak boleh kita itu main aman, kita bawa orang ke gereja saja, lalu setelah itu dia duduk begitu aja. Tuhan bekerja, tapi orang itu mesti ditantang untuk tertanam. Orang itu harus ditantang untuk terima Tuhan. Dan orang itu baik lewat mimbar atau lewat personally, one on one individu, orang itu harus ditantang untuk dibaptiskan. Karena perlu lawan arus untuk ikut Yesus. Sebab apa yang najis tidak otomatis kudus berada di tengah-tengah kekudusan. Tapi apa yang kudus bergaulnya buruk, gampang keseret ya kan. Seolah-olah kita jadi dibuat percaya kalau setan itu lebih berpengaruh dari Tuhan. Bukan, karena alamnya berbeda. Kita itu tinggal di alam yang gravitasinya itu narik kita ke dosa. Jadi lebih gampang doa atau lebih gampang tidur? Hayo. Banyak orang malah lebih gampang tertidur saat doa. Itu levelnya udah beda. Itu lebih tinggi lagi. Untuk doa kadang-kadang saya harus hindari ranjang. Supaya apalagi kalau saya lelah.
Rasanya nggak susah ya. Lebih gampang berdosa atau berdoa? Jujur. Lebih gampang ke gereja, komitmen atau nggak ke gereja? Gangguannya banyak gitu loh. Kalau kita sudah komitmen seminggu di ibadah tertentu, saya sudah fixkan, saya dan keluarga saya punya culture bergereja. Di tengah-tengah dunia semakin edan, ini bukan taman Eden, ini taman edan sekarang. Saya akan bawa gereja keluarga saya, nggak pindah-pindah gereja. Di gereja di mana saya tahu saya dipanggil di situ untuk bertumbuh, berbuah. Saya ikuti visinya, saya akan datang tepat waktu lebih pagi lagi untuk saat teduh dulu. Tapi tiba-tiba waktu kita komitmen begitu, ada aja pencobaannya. Sebelum pergi tiba-tiba diajak berantem sama istri. Atau kebalikan, kadang-kadang suaminya menjengkelkan tapi pura-pura innocent gitu ya. Terus nanti apa? Terus ada yang sakit. Susah banget. Lebih gampang ke gereja atau nggak ke gereja? Nggak ke gereja. Dalam ayat ini dijelaskan dengan tepat. Daging kudus dan apa yang najis. Mana yang lebih ngaruh? Bisakah yang najis tiba-tiba kudus karena ditempel sama daging kudus? Nggak bisa. Berarti di sini kita punya pemahaman sederhana bahwa ikut Yesus memang harus bayar harga, bergereja harus bayar harga, mencintai keluarga kita harus bayar harga. Komunikasi suami istri harus bayar harga, udah capek nih. Whatever is of God in this world, you must pay the price. There is only one thing that you don't need to pay the price for it. Salvation. And afterwards all hell will break loose against you. Bahkan sebelum kita bertobat pun seperti seolah-olah seluruh neraka sudah menerjang kita. Tapi setelah kita bertobat, neraka menerjang lagi. Ya itulah pikul salib di dunia ini. Apapun yang dari Tuhan. Semua yang righteousness, yang sifatnya righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Semua yang sifatnya kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Semuanya itu pasti akan ada kontendernya. Pasti ada yang melawan. Tidak segampang itu. Mau dibaptis, tunggu semuanya jadi aman. Gak ada waktu itu. Mau melayani semua kondusif, kapan itu? Tapi kalau Anda tahu sesuatu itu benar untuk dilakukan, itu dari Tuhan. Apalagi difirmankan. Lakukan itu, lawan arus apapun harga yang dibayar. Bayarlah itu. Memenangkan jiwa, tunggu dia terima. Kalau dia terima, ngapain menangkan dia? Aku mau cari domba yang tersesat. Tapi aku tunggu dia ditemukan, baru aku cari dia. Wah, lu cari apa? Memenangkan jiwa itu seperti para rasul yang pergi memancing ikan. Menjadi pemancing ikan aja kita tidak boleh takut kecewa kok nggak dapat apa-apa semalaman. Memenangkan jiwa, aku ajak temanku yang satu itu terus menerus sudah 2 tahun ini datang ke gereja nggak mau. Jangan berhenti. Itu membuat kita Kristen karena kita tekun beriman pada Tuhan. Apakah daging yang kudus ditempel dengan yang najis jadi kudus? Kagak. Enggak. Tidak terjadi begitu. Lalu gimana loh? Apa yang harus kita lakukan? Coba sekarang lihat. Berkata pula lah Hagai. Ayat 14. Jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini. Menjadi najis kayak yang disentuh itu. Sekarang dibalik. Kalau ada barang yang kudus. Lalu ada satu orang Yahudi kan sangat-sangat mengharamkan. Orang-orang yang kena mayat. Atau juga yang bekerja dengan kain dari hewan-hewan mati yang dikuliti. Itu sangat-sangat dinajiskan dalam hukum kosher oleh ahli Taurat. Jadi kalau ada orang yang najis oleh karena mayat, dia menyentuh barang yang kudus. Menjadi najis yang disentuh itu. Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Saya kasih suatu begini. Kecuali coba hilangkan, lenyapkan konsep kuasa Allah urapan. Nanti sore saya akan bahas urapan. Misalnya, saya ini sehat. Lalu habis itu, Pastor Puji maju ke sini sebentar. Ini akan khotbah nanti hari Selasa dan Kamis. Coba lihat perbedaannya, ganteng siapa? Ya ganteng saya lah. Apakah yang tidak ganteng menjadi ganteng karena berdiri sebelah yang ganteng? Ya enggak lah. Apa yang ganteng lebih ganteng berdiri sebelah yang kurang ganteng? Iya, tambah ganteng, kelihatan makin menyolok gantengnya. Mikrofon di saya, jadi saya menang. Tolong bantai saya hari Selasa nanti, hari Kamis karena saya pulang saya tidak akan dengarkan. Ya, Selasa, Kamis. Betul ya? Nah, mau ngomong apa jadi lupa. Saya sehat, dia flu. Coba tunjuk yang flu siapa? Baik, terima kasih. Apakah kalau saya berdempetan berdua begini, dia jadi sehat karena dia berdiri sebelah orang sehat, flu-nya hilang, kecuali karena kuasa Tuhan. Ada satu yang perkecualian. Makanya itu kejadian seperti bayang-bayang Petrus dan sapu tangan Paulus itu sesuatu yang extraordinary, itu supernatural. Karena nggak mungkin yang sehat bisa nyehatkan orang yang flu, paham maksud saya? Tapi saya bisa kena flu gara-gara Pastor Fuji, betul? Makanya itu loh, orang yang kena mayat, dampingan dengan barang kudus. Najiskah barang kudus itu? Iya.
Ini prinsip consecration. Segala sesuatu yang kau komitmen dengan Tuhan, itu harus lawan arus. Tapi upahmu besar di sorga, katakan kanan kirinya, upahmu besar di sorga. Makanya jangan cari jalan mudah. Sebab keselamatan kita belum mudah. Nggak bisa kurang mudah. Tapi kalau kita mengerjakan keselamatan kita, kita harus sungguh-sungguh. Sebab kalau saya berdiri dengan orang flu, saya yang kena flu. Bukan dia yang kena sehat. Amin. Mari kita doakan supaya Pastor Puji tidak flu. Nah, Selasa dan Kamis nanti akan mengajarkan healing training. Bahwa yang flu malah datang kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pastor Puji. Itu cara pengumuman gereja. Tanpa kerasa itu announcement. Nangkep ini ya. Saya coba, saya sebut ini Inggrisnya dulu. The principle of consecration. Ini bahasa Inggrisnya cukup susah. Ini adalah prinsip consecration itu bukan cuma pengudusan. Tapi itu be set apart for a higher purpose. Apapun yang mau dipisahkan untuk tujuan ilahi, itu akan ada peperangan rohani. Ada harga yang dibayar. Nggak bisa gua tiba-tiba jadi ilahi, itu nggak bisa. Saya harus lawan arus. Jangan takut dibaptis kalau memang belum dibaptis. Nanti dikucilkan lah, mau terima Tuhan, tunggu semuanya itu nyaman. Mana ada hari itu. Saya jadi seorang hamba Tuhan, saya dipanggil, memang khusus panggil, kalau enggak jangan jadi. Waktu papa saya itu masih dikecewakan oleh pendeta-pendeta. Untungnya papa saya itu bukan makhluk trauma, tapi papa saya itu orang yang fair, bukan orang Kristen waktu itu. Waktu saya mau jadi seorang hamba Tuhan, lulus SMA di Kanada, saya mau masuk ke seminari itu, ngomong ke papa paling sulit. Pak, saya mau jadi seorang minister. Papa saya udah lihat contoh-contoh yang salah. Saya berkata sama Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kenapa nggak sembuhkan dulu? Kenapa kau nggak cegah? Supaya nanti 1 tahun kemudian waktu saya datang proposal ke papa dengan mudah. Atau, kenapa Tuhan panggil saya sekarang? Nanti aja waktu S2, saya masih punya waktu 4 tahun untuk papa saya sembuh dari memori-memori itu. Semua orang bisa muak lihat contoh pendeta yang salah. Tapi tiba-tiba Roh Kudus kasih saya sebuah understanding, a very simple one. Kalau semuanya kondusif, aku tidak memanggilmu, kamu panggil dirimu sendiri. I'm not ready Pastor Robin. I'm not ready untuk menjadi CGL. Kenapa? Belum siap. Tunggu lu siap, berarti mengangkat diri sendiri. Kita dipanggil itu karena kebutuhan Allah, bukan karena kemauan kita. Katakan amin. Kita nggak bisa consecrated, dipisahkan untuk perkara-perkara ilahi. Kita nggak bisa jadi kudus melakukan kehendak Allah secara kebetulan. Tidak bisa. So, setan akan memastikan kebetulan yang kau tunggu itu selalu adalah sebuah kesalahan. Paham ini? Nangkap ini? Bisa ngikuti saya nggak ya? Saya lemparkan pikiran saya dari firman supaya Anda cerna ayat yang ke-15. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku, kata Tuhan melalui Hagai. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Tuhan berkata, kalian nggak serius sama aku. None of you is serious. Semua di sini melakukan yang nyaman. You're not interested in doing what is right, but what's convenient. If convenience is the name of your game, then I'll make it inconvenient for you. Karena kalian tidak tertarik untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapanku, tapi sesuatu yang nyaman bagimu. Makanya aku akan membuatmu tidak nyaman. Maka Tuhan berkata, maka your wine, your wheat, gandummu, anggurmu akan aku korting lebih dari setengah. Tuhan berkata, baiklah. Kalau kenyamanan itu Tuhanmu, maka aku akan lawan. Sebab tidak ada Tuhan lain di hadapanku. Makanya itu orang yang terus mencari kehendaknya sendiri, segala sesuatu dikurangi. Tapi orang mencari kerajaannya dan kebenarannya, semua ditambahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Regardless whether you live in Indonesia, Afghanistan, or Australia, it's your priority that makes you blessed. Makanya poin ke-1, tuliskan dulu, munculkan di sini dulu apa yang kita pelajari. Nanti satu persatu saya munculkan, terakhir kita rangkum bersama. 1, jika prioritas hidup kita salah, hati kita akan terus salah. Loh jangan di 3, 2, 3 ditutup dulu. Ini contekan, lihat sana semuanya, lihat sana, nggak boleh lihat sana. Oke, 1. Multimedia, I love you. Ini ya. Nah, sekarang keluarin. Nggak ada. Oh, memang keluarnya cuma 3 langsung.
Nggak ada. Oke, ya wes, ya sudah. Ayo dicatat ke, cepet ke. Jika prioritas hidup kita salah, S-A-L-A-H, koma, hati kita akan terus salah. Nanti tiga-tiga keluarin di akhir khotbah ya. Jadi di situ prioritasnya harus benar. Karena dari prioritas itu kan keluar komitmen. Dari prioritas kita. Kalau kita nggak prioritas, kalau komitmen kita, kenapa komitmen kita itu rapuh atau goyah terus? Ya karena prioritas kita prioritas kita nggak jelas dan nggak tegas. Lanjut ya, pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Mereka itu bangun bait Allah, bangun rumah Tuhan itu kehendak Allah di zaman perjanjian lama. Wah, banyak rintangannya. Tapi karena Hagai sudah menaruh itu di hati mereka, paku bumikan bahwa prioritasmu nomor satu adalah bangun rumah Tuhan, maka mereka komitmen. Dan Hagai berkata, apapun terjadi terjang. Coba lihat ya, orang kalau nggak punya prioritas ya, dia akan menjadi makhluk kebetulan. Misalnya, mau ke gereja, ada hujan. Hujan, memang Tuhan tidak kehendaki aku ke gereja. Coba kalau dia jatuh cinta, tsunami pun dia datang. If your priority is not right, if it is not prioritized, it is not priority in the first place, you will not belani. Anda nggak akan belan-belanin. Anda akan merasa, oh ini tanda. Tanda apa? If you know God's will, no matter what happens, you will move forward. With or without people around. Jadi orang itu harus begitu. Kalau kita tahu prioritas kita ya. Ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Berhenti sampai ayat 18 saya jelaskan. Tuhan bilang sama orang Israel lewat Hagai, soal bangun bait suci kan kehendakku. Kamu tahu harus bangun kerajaan Allah dulu. Sekarang perhatikan ya, hidupmu sebelum dan sesudah kamu prioritaskan aku, kata Tuhan. Kamu perhatikan ya, sebelum orang taruh batu di atas batu demi pembangunan bait Tuhan, gimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan ayat 17, gandummu. Kamu kan kejar gandum kan? Gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, katakan 20 gantang. Katakan 20 gantang. Sekarang kamu hanya bawa pulang ke rumah 10, katakan 10. Berapa persen itu? 50%. Mestinya gandum dibawa, ini lucu, dia bawa gandum sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Katakan 50 takar. Katakan sisa 20. Itu bahkan lebih rendah dari 50%. Itu lebih dari setengah. Saya ajak mikir sedikit ya. Bahasa Inggris ya, saling melengkapi dengan bahasa Indonesia. Gandum yang kamu bawa itu di perjalanan itu masih 20 gandangnya. Sampai rumah, ting dong, buka pintu, istri persilahkan masuk, tiba-tiba di kantongmu tinggal 10. When you arrive home, it's cut in half. Yang lebih parah dipukul oleh Tuhan, itu bukanlah gandumnya, tetapi the wine. Katakan wine. Anggurnya. Anggur itu bukan sisa setengah, karena dari 50, sisa 22/5. Sisa 40%, hilang 60%. Kita tahu kalau hidup kita di luar poros kehendak Allah dan prioritas kita salah, adalah satu, ketika kita tahu hati kita itu kok susah benar. Salah melulu. Tadi pagi saya juga jelaskan, ketika seseorang tidak sungguh-sungguh bergereja, itu bukan dosa gak masuk surga. Masuk surga kok gak usah ke gereja. Tapi siap-siap nanti, when church is missing in your children's life tuh, susah di zaman Ed dan LGBT begini. Di gereja aja masih ada orang jatuh tanpa gereja. Di gereja aja masih ada orang kencing berdiri. Tanpa gereja kita kencing berlari. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa kita harus punya prioritas yang benar. Apa itu kebenaran? Mengapa hal ini Tuhan taruh di hidupku? Kita harus tahu. Kita nggak boleh punya mentalitas seorang budak yang tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhannya, tapi seorang anak yang tahu apa yang dikerjakan oleh papanya. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa
Ketika hidupmu di luar poros kehendak Allah, Anda akan merasa hatimu sulit untuk benar di depan Tuhan. Paling-paling selalu minta didoakan. Itu pun nggak jelas mau minta doakan apa. Minta didoakan itu kenyamanan. Banyak orang kalau lagi sakit kusta, minta didoakan, selesai ya sudah dengan Tuhan Yesus. Dia lupa bahwa kusta yang dia dapat itu karena jauh dari Tuhan. Tapi selain itu ada tanda lain kalau kita itu di luar kehendak Allah jalannya, yaitu kita mulai melihat gandum kita lenyap, anggur kita lenyap. Gandum dan anggur ini bukan harta. Jadi kaya secara materi bukanlah satu takaran bahwa Tuhan berkenan. Anda jangan kaget loh ya, ada orang yang lebih kaya, bergelimpang harta tapi hidupnya tidak bahagia. Nggak tentu bahwa material wealth is a sign of God's blessing. Karena banyak orang itu kaya raya, tapi kekayaannya datang dengan susah payah yang mengikutinya. Itu bukan susah payah bekerja, kalau yang itu berkat Allah. Ini susah payah karena keuangannya. Ini bukan karena dia kerja keras, bukan, tapi karena kutukan. Harta di luar Allah. Paham ya? Nangkep ya? Bapak Ibu ya? Jadi, salah satu tanda bahwa kita tidak berjalan dalam poros kehendak Allah adalah akan ada, yaitu gandum kita sisa setengah, anggur kita sisa 40% saja. Yang pertama reduce, yang pertama turun dulu adalah sukacita kita. Sukacita kita itu akan digerus cepat. Dulu melihat orang lain maju ketika terima Tuhan, hati kita bahagia, kita bisa senang untuk sukses orang lain. Sekarang diisi dengan iri hati dan cemburu. Susah gitu happy. Rasanya kita sekarang mulai tidak bisa happy. Jangankan ngomong soal Tuhan. Apa yang dengan Tuhan itu korsletingnya pasti pada diri sendiri. Sekarang kita nggak pernah happy. Kita selalu merasa kurang melulu, dan selalu rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Dan kita selalu gagal untuk melihat tagihan worah, tagihan airnya. Kita selalu bandingkan berkat orang. Nggak bahagia, nggak pernah happy. Dan Anda kira dengan Anda meraup lebih banyak harta-harta duniawi atau perkara-perkara dunia, Anda lebih bahagia, lebih hamba. Yang pertama kelihatan, di dalam diri orang itu something is going on non-material. Something non-material is going on in the hearts of those who are not walking in line with God's will. Adalah your joy suddenly turun drastis. Bahaya itu kalau lagi nyetir pesawat, tiba-tiba tankinya tiba-tiba itu terjadi kebocoran bahan bakar. Sukacitamu mulai hilang. Yang paling the hardest hit, yang dipukul paling keras adalah sukacita. It's even worse than gandum. Gandum itu damai sejahtera. Damai sejahtera itu Tuhan tahan terus, pelan-pelan turun setengah. Ayo cepat balik. Turun setengah itu Tuhan terus ketuk pintu, balik. Kemana kau cari damai? Ke gunung yang tinggi, ke lembah yang curam. Kau tidak akan menemukan damai. Damai itu hanya ditemukan dalam hubungan dengan Tuhan. Only that. Tuhan tahan damainya, karena tanpa damai, ditahanlah. Orang tanpa damai itu bisa gila. Orang tanpa damai bisa depresi, bisa bunuh diri. Makanya dari sukacita dan damai sejahtera, dua berkat ini luar biasa. Ini dua buah roh setelah kasih. Tuhan tahan damai itu sampai setengah takaran. Tapi yang Tuhan lepas dulu adalah sukacita. Anggur itu tiba-tiba kebocoran bahan bakar. When you start losing your joy as quickly as the air evaporates, then start realizing that you're walking apart from God. Nangkap ini Bapak Ibu Saudara? Tapi Tuhan itu super baik. Kata Tuhan itu super baik. Detik di mana kita berbalik, Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang menahan, tapi Tuhan yang memberkati. Saya tunjukkan ya, detik kita berbalik ya, Tuhan itu nggak pakai basa-basi. Tuhan itu jauh lebih kepingin memberkatimu daripada dirimu ingin diberkati. Sungguh tahu, Tuhan itu lebih rindu memakai hidup kita daripada kita rindu dipakainya. Saya tunjukkan ya sifat Tuhan. Mari kita sekarang lihat sifat Tuhan di ayat yang berikutnya, itu ayat 19. Perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, Tuhan suruh catat bahkan tanggalnya. Mulai dari hari yang ke-24, bulan ke-9. Tuhan bilang tanggal ini ya, waktu aku mulai bicara, kalau kamu kalau kamu tiba-tiba mengerti di hati, kamu buka diri. Mulai dari hari diletakkan dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Dari tanggal 24, bulan ke-9. Ini bukan September, ini kalender kuno. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung enggak? Apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Termasuk kalau boleh pohon durian. Mulai dari hari ini, mark this. From today onwards, this day onwards, mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. I will bless you. Wow. Seringkali, kerap kali kita kira Tuhan itu marah-marah kan. Tuhan itu selalu sukanya murka-murka sama anak-anaknya. Kayaknya Tuhan itu nggak pernah happy sama kita. Anda salah. Tuhan itu so easy to please. Humans are harder to please.
Seriously, people sitting next to you, they are harder to please than your God. Nggak usah toleh ke kanan kiri, pura-pura aja nggak tahu dia ada di situ. God is so easy to please. Because He sent His Son Jesus Christ, He's already pleased. Doesn't mean that we could just go on blatantly sin. Just because He's already pleased with His Son who's living in us. Bukan. Tapi following God is not hard. Being committed to God is not hard. Our God is a rewarding God. Dia itu nggak usah disuruh. Misalnya kalau Tuhan itu sewa sesuatu dari saya, mobil saya atau apa, misalnya itu harga yang sudah di-charge, sudah jelas. Tuhan punya tips untuk saya, itu lebih gede daripada yang saya charge untuk mobil saya. Kalau Tuhan makan di restoran saya, tipsnya itu lebih gede daripada semua total makanan. Total bill makanan. Itu sudah menjadi sifatnya, itu dari sononya. Tuhan itu sudah bibit bobot bebeknya. Tidak ada yang menciptakan dia, dialah pencipta dari sejak ujung-ujungnya Alfa Omega, dari kekal sampai kekekalan. My God hasn't changed. Sifatnya itu murah hati, tidak murahan loh ya, murah hati. Jadi jangan gampangkan Tuhan. Tapi kalau kita serius dengan Tuhan Yesus, ya Dia akan serius dengan kita. You know that God is such a rewarding God. Allah itu begitu murah hati. Detik di mana mereka itu bahkan belum berjanji bertobat, tapi Tuhan asumsi mereka akan bertobat, Dia yang maha tahu. Tuhan berkata, mark this date, tolong catat tanggal ini. Yaitu bulan 9, tanggal ke-24. Hari ini sejak aku bicara, kalau kamu responi, hari ini juga, bukan tomorrow, wait and see, tunggu dulu, gua lihat dulu, enak aja diberkati. Aku mau bukti, Tuhan gak begitu. Mulai dari hari ini, I will bless you already. Aku akan memberi berkat. Poin 2 tulis dulu. Jangan dimunculkan, nanti 3 muncul lagi. Tuhan itu baik, koma. Sebab baru saja kita taat, sudah dapat berkat. Saya datang ke papa saya berkata, Pak, karena itu panggilan. Kalau bukan panggilan jadi pendeta, jangan. Saya mau jadi pendeta. Tak lama setelah itu papa saya bertobat, terima Tuhan. Saya kira semua akan jadi disaster. Begitu banyak contoh pendeta yang salah, tiba-tiba anakku mau jadi pendeta. Tapi ternyata, betul sekali kata firman, jangan bersandar pada pengertianmu. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Malah justru membuka pikiran papa saya. Kalau anakku sudah sedalam ini dengan Kristus, saya rasa aku harus mulai mempertimbangkan apakah Kristus benar. Ngeri. Merinding saya. You think things will go the other way. But when you follow the way, things will always go His way. Haleluya. Itu tweetable tadi itu, kalimat itu. Amin, amin. Tuhan kata, Dik, kamu taat. Langsung gak pakai besok. Aku memberi berkat. Harusnya kita ngerti lah, paham lah, sifatnya itu kayak apa. Kita lo belum lahir, Dia sudah mati untuk dosa kita, kita belum bertobat, kita aja belum kasih Dia tanda-tanda, sekalipun Dia maha tahu. Udah jangan masuk ke kedaulatan Allah, itu susah untuk dimengerti, susah dipahami. Sudah, cukup aja settle untuk pemahaman yang sederhana yang bisa mengubah hidup kita. Kita ini belum apa-apa, belum menunjukkan keinginan ke gereja, mau ceki lah, mau ikut kelompok sel lah, mau melayani lah. Kita bahkan belum menunjukkan keinginan kita untuk bertobat, dibaptis apa lagi, mengasihi segalanya. Dia udah mati untuk kita. Tuhan tuh gak pernah bayar sesuatu atau berkati kita itu by installment. Nggak pernah Tuhan, itu gue cicil dulu ya. Maka 2000 tahun lalu di Kalvari, Yesus hanya pingsan. 1000 tahun kemudian baru mati sungguhan. Nggak pernah gitu, Dia mati-mati. Harusnya kita harus ngerti what kind of God we are following. The God who pays up front. Dan berkali-kali dibully. Dibohongin sama kita yang sebenarnya Dia sudah tahu. Tuhan tuh saking baiknya ya. Siapa punya anak? Angkat tangan. Yang punya anak nggak angkat tangan, masa nggak ngaku ya anaknya? Saya adopsi aja anaknya. Siapa yang mau punya anak? Halo, di sini yang couple-couple yang berencana punya anak, I'm warning you, okay? They are gonna bring you not only joy but pain. Saya ada 2/3 anak saya di sini bersama sini. Saya nggak mau kasih sebut yang mana supaya mereka tidak susah jadi orang. Yaitu saya pernah dikencingi sama anak saya waktu ganti popoknya waktu kecil. Saya bilang, is this what I'm paying for? You mau punya anak, siap-siap nanti mereka nakal. Tapi anehnya orang tua itu nggak ngerti di seluruh dunia, papa mama itu sudah tahu loh, punya anak itu mahal. Udah tahu punya anak itu nanti pasti ada kesusahannya. Siap-siap nanti ada masa-masa di mana mereka memberontak. Tapi kalau kita didik mereka dengan benar, pemberontakan mereka bukan pemberontakan gelap, not dark rebellion, but just learning ones. Kok masih mau punya anak loh? Harusnya supaya aman ya, saya sarankan. Waktu dia lahir, pusarnya jangan diputus dulu.
Kalau dia nakal suatu hari, waktu dia sudah gede, tarik kembali, gugurkan. You looking for trouble, huh? Why have children, leh? My Singaporean accent just come out. Why, leh? Why you want children? Not just one. Oh, MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. You have as many as you can. Not afraid of headache, mah? Not afraid of headache? Jangan bangga lah. Aku nih gimana? What you've given, what I've given, God. It's nothing but headache all our life. Ayo ngaku. Siapa yang suka membuat Tuhan sedih? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan barusan buat Tuhan sedih. Pura-pura palsu. Paham nggak? Tapi Tuhan tetap berkati. Detik kita taat, Tuhan nggak tunjuk. Tunggu nanti besok kita gagal lagi. Tuhan langsung berkati. That's the God you serve. Makanya kalau Tuhan ngomong ya, saya nggak peduli. Seperti murid-murid disuruh tebar kanan kiri ke atas bawah. Kalau Tuhan yang suruh jalan, aku akan melayang. Karena engkau suruh, kata Petrus, aku tebarkan. Pokoknya kalau Tuhan bilang baptis, saya baptiskan. Kalau Tuhan berkata saya suruh ke kiri, saya ke kiri, saya ke kanan. Apalagi sudah ada dalam firman. Kalau Tuhan yang ngomong, saya nggak ragu karena saya tahu dia itu morally perfect. Pokoknya kalau Tuhan bicara, saya tahu Yesus satu hal. He's a responsible savior. Tuhan nggak pernah, bahasa Ibrani, jongkrakkan saya. Bahasa Jakarta, jorokkan saya ke depan. Lalu habis itu Tuhan cuci tangan. Tuhan tuh ke depan mati dulu. Lalu Tuhan berkata, follow me. Oh, saya mau nangis ngomong gini. Why you doubt Jesus oftenly, church? Maybe because you don't know him. Because if you knew him, he would not do that. Amin. Lanjut sedikit lagi, lalu selesai janji kepada Zerubabel. Zerubabel ini governor yang disuruh Tuhan untuk pulang, kasih izin. Wah, dia perang di politik itu untuk memastikan umat Tuhan itu dapat izinnya. Ini Zerubabel yang berdarah-darah karena dia politikus. Wah, dia yang diserang. Andai kata hari ini ada Instagram, hari itu ada Instagram, ada sosial media, dia sudah dijadikan bully-bulian netizen. Janji kepada Zerubabel, maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda begini, aku akan mengoncangkan langit dan bumi. Tuhan kasih dia kepastian atau divine assurance. Apa yang Tuhan suruhkan, Tuhan akan pasti memberikan pada kita kekuatan dan kepastian. Meskipun kepastian itu tidak dalam bentuk, aku tahu di depan sini, kadang-kadang berkat tidak kelihatan dulu, kita harus beriman. Tetapi kepastian itu Tuhan taruh di dalam hati kita. Suatu divine assurance, Tuhan punya satu asuransi. Asuransi itu rasa aman dengan janji Tuhan di dalam jiwa kita. Dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa. Dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Tuhan berjanji begitu. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah. Masing-masing oleh pedang temannya. Kalau Anda baca ceritanya di Esra, di Nehemia, Anda tahu bagaimana pertikaian yang terjadi untuk memastikan mereka tidak jadi membangun bait. Anda akan lihat bagaimana Tuhan menolong mereka. Nubuatan Hagai terjadi. Karena Hagai, kitab Hagai, Sakaria, Maleaki itu kontemporer dengan kitab Nehemia dan Esra. Nehemia pembangun temboknya, Esra itu bangun bait sucinya dan ibadahnya. Esra itu pendetanya, Nehemia itu arsiteknya, kontraktornya. Zerubabel itu governor. Dan semuanya orang-orang yang Tuhan pilih di angle-angle sudut yang berbeda untuk membangun rumah Allah. Zaman itu profesinya beda-beda. Yang pendeta sungguhan, yang pendeta full itu cuma Esra. Nehemia itu FNB. Ini politikus ini, Zerubabel. Anda kira yang membangun kerajaan Allah itu cuma pendeta? Anda salah semua. Tapi Tuhan berkata, aku akan mengunggang balikan bla bla bla, semua ini terjadi. Nah, sekarang ayat 24. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Katakan cincin meterai. Sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Di zaman dulu sebelum ada tanda tangan, itu pakai cincin meterai. Sebelum ada meterai beneran, sebelum ada tanda tangan notarisan dan sebagainya, sebelum ada saksi ini tuh, meterai raja itu dibuat satu-satunya kalau ada orang yang niru, dia bisa dibunuh. Meterai itu dikasih wax seperti itu, lalu habis ditempelkan ini. Jadi itu meterainya raja dan itu sah. Itu bicara tentang authenticity, keautentikan. Itu bicara tentang authority atau otoritas. Tuhan berkata sama Zerubabel, aku yang pilih kamu. Aku kasih sign atau tanda authenticity atas hidupmu. Dan authority. Dengan kata lain, Tuhan berkata gini, Zerubabel, jalanmu nanti tidak gampang. Tapi kalau kamu sudah punya prioritas yang benar, komitmenmu akan benar. Hatimu akan benar. Dan waktu kamu jalan, jika kamu menghadapi tantangan, ingatlah, I have chosen you for this job. You will succeed. Aku telah memilihmu. You're authentically my choice.
by authority, by divine authority. Kamu adalah pilihanku. Jadi kalau nanti the going gets tough, waktu kamu jalan itu susah, ingatlah, jangan kau menyerah. I have blessed you. Kalau kamu belum lihat berkat Tuhan secara nyata, remember, I've blessed you on the inside. The blessing remains inside you. Berkat itu sudah ada di dalam dirimu. Tuhan tidak pernah menciptakan blessing. Tuhan menciptakan blessedness. Paham ini Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak pernah memberi berkat begitu aja. Tapi Tuhan menjadikan seorang itu, gimana ya jelaskannya ya? Berkat itu status, bukan benda. Blessedness. Coba bangsa Israel, dia masuk ke Kanaan diberkati. Jadi bukan soal blessing, tapi status blessedness. Tuhan berkata, don't worry, kalau kamu belum lihat blessing yang kamu butuhkan, kamu percaya dulu. Karena kamu statusnya sudah orang yang kuberkati. Tinggal tunggu waktu. When the going gets tough, waktu susah, kamu ingatlah. Aku yang memilihmu, kamu tidak usah takut. Karena aku yang memilih kamu, kamu pasti akan berhasil. Poin 3, kalau Tuhan yang memilih kita untuk satu tugas, bukan kita mungkin, tapi kita akan, atau kita pasti berhasil. Amin Bapak Ibu Saudara. Ingatlah itu, kadang-kadang ketika pernikahan sulit gimana-gimana, kalau perlu konseling sama hamba Tuhan, oke lah, it's okay. Tapi kalau seumpamanya sesusah apapun, jangan pernah mikirkan ke cerai. Cerai itu ada, diizinkan di Alkitab dengan syarat tertentu, tidak usah dipikirkan dulu. Belum apa-apa, jalani depan sudah mikirkan pintu belakang. Pintu belakang bagi orang yang memang sudah memerlukan itu, ngomong lagi. Tapi sekarang kalau Anda jalani, tidak usah mikir ke sana. Anda ingat aja bahwa pernikahanku ini diberkati di gereja. Sampai titik darah penghabisan, pasti ada perubahan. Tidak mungkin berhenti di sini. Kalau Anda punya prioritas yang benar, hatimu akan benar. Kalau hatimu benar, yang salah akan bergeser. Saya percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Kalau Tuhan yang pilih, kita pasti akan berhasil. 3 poin ini, sudah di depan sini ya. Silakan ambil fotonya, difoto segera. Karena saya 5 tahun sekali datang, saya ikut matching di sebelahnya. Gini memancing semua orang untuk memfotonya. Silakan, angkat semua handphonenya. Poin pertama, jika prioritas hidup kita salah, hati kita akan terus salah. Jadi pastikan prioritasmu dalam Tuhan. 2, Tuhan itu baik, sebab baru saja kita taat sudah dapat berkat. Nggak usah tunggu nanti, percayalah, kalau taat itu berimanlah kepada Tuhan. 3, kalau Tuhan yang memilih kita untuk suatu tugas, kita akan berhasil. Nggak usah takut. Amin Bapak Ibu Saudara. Silakan difoto, Iasan, 1, 2, 3, ceklek. God bless you ya. Amin, siapa diberkati Tuhan? Haleluya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri.